Halo semua, selamat datang sekali lagi. Kita berjumpa lagi di dalam Sarah Wise. Yes. Oke, so Sarah sudah habis sesi kedua, hari kedua Advanced Rocket Business bersama dengan tim Momentum Internet di bawah bimbingan Sifu Najib Asadok. Yes. Hari kedua, sesi kedua, kita akan ada sesi ketiga pada jam 8:30 malam nanti. So, oke, Sarah sangat-sangat excited mau share dengan korang apa yang Sarah belajar di dalam kelas tadi. Oke, banyak benda yang kena ajar, ada yang technical, ada yang sebelah petang tuh banyak technical, sebelah pagi dia lebih banyak kepada sentuhan. Oke. So, petang ni Sarah just nak berkongsi apa yang Sarah belajar, especially di dalam apa yang kita perlu buat kalau kita nak ubah hidup kita. Sebab siapa di sini yang ada masalah seperti macam kita rasa rendah diri, kita rasa macam hidup kita ni tiada harga, kan? Kita rasa kita ni just menyusahkan orang sebab kita tidak bekerja, kita tiada pendapatan, kita menumpang hidup di rumah orang, kan? So kita rasa kita ni tiada nilai, kita rasa rendah diri, kita rasa ya tiada nilai diri. Siapa di sini yang ada rasa-rasa macam tu? Sebab even Sarah sendiri ada perasaan macam tu. Sebab Sarah tidak bekerja, tidak punya pendapatan yang tetap, berhutang sana sini, kita ada financial problem, kan? Sudahlah, keluarga pun tidak perfect, kan? So banyak benda yang menjadi, kalau kita terlalu fikirkan masalah tuh, dia sebenarnya akan just destroy, dia akan memusnahkan kita sebenarnya. So apa yang kita perlu buat bila kita ada masalah seperti itu ialah kita kena ubah, kita kena berubah. Kita kena berubah, sebab bila kita tiada duit, bila kita tiada kedudukan, hai, thank you yang bagi like, bila kita tiada duit, bila kita tiada kedudukan, bila kita tiada macam orang tak nampak apa value yang kita boleh bagi kepada masyarakat, kita tak akan dipandang sesiapa. Kita tak akan dipandang siapa-siapa, dan even kalau kita buat baik sekalipun orang tak akan tengok. Tapi kalau kita buat yang buruk, even sekecil-kecil manapun buruk tuh orang akan tengok dan pandang hina. Itu berlaku di dalam masyarakat kita lah. Siapa yang setuju? Kan, kalau kita terbuat sesuatu yang buruk, memang confirm dibawang. So kalau kita buat baik macam manapun kita buat baik, orang tetap membawang juga. Kan? And especially bila kita tiada income kita sendiri, kita tidak bekerja, kita tiada sumber pendapatan sendiri, kita just full time mommy. Orang bilang, kau ni just menyusahkan suami, menyusahkan orang tua, orang tua sudah sekolahkan kau, tapi kau tidak dapat bagi apa-apa sama orang tua kau, menyusahkan, kan? Bikin malu, semua itulah. So kita macam dipandang hina, betul. Duit nih sebenarnya dia sangat-sangat memainkan peranan yang penting dalam hidup kita. Duit nih, yes, saya setuju dengan pendapat yang mengatakan duit bukan segala-galanya. Tetapi saya juga perlu bersetuju dengan satu lagi pandangan, yaitu everything needs money. Kan, duit bukan segala-galanya, tetapi segala-galanya perlukan duit. Betul kan? So bila kita tiada sumber pendapatan kita sendiri, Sarah sudah melalui ini mau masuk 6 tahun. Bila kita tiada sumber pendapatan kita sendiri, kita akan melalui satu perjalanan hidup yang kita punya kita punya rasa, kita akan rasa rendah diri, kita akan rasa macam powerless. Kita akan rasa powerless, kita akan rasa macam no one is looking at us, macam betul-betul. Kalau financial kita terukkan, memang dia akan bagi satu impact yang besar dalam hidup kita. Ini Sarah sudah lalui betul-betul. So bila tiada sumber of income tuh, bila jadi full time mom tiada sumber of income, adapun sikit-sikit tak cukup, kan? Dan kita mula menumpang hidup dengan orang, kan? Kita akan rasa macam
memang hina betul lah hidup nih, memang hina betul kan, padahal kita perfect, everything is perfect, we can do something better, tapi still kita rasa hina dan rendah diri. Siapa yang macam tuh, siapa yang setuju? Oke, Sarah dah tak boleh nak bongkang, nak bangkang, mau bangkang benda tuh, sebab Sarah sudah lalui, and it's really really true, dia betul-betul betul. Oke, so kalau kita nak ubah situasi itu, kalau kita nak ubah ya situasi itu menjadi seseorang yang kita bangga dengan diri kita, yang keluarga kita bangga dengan kita nak masyarakat bangga dengan diri kita perlu buat satu perubahan. Oke, kita perlu buat satu perubahan dalam hidup, dan bila kita mau buat satu perubahan dalam hidup, kita perlu buat satu tindakan, yaitu buat keputusan. Ini sangat penting. Oke, untuk mau berubah tuh, satu tindakan yang first kita perlu buat ialah buat keputusan dahulu. Buat keputusan. Hai Judith, hai The Queen Outfit. Thank you for watching. Oke, thank you sebab bersama-sama dengan Sarah kita perlu buat satu keputusan. Sebab kalau kita tidak buat satu keputusan, oke, kita just macam oke, aku nak berubah. Dia macam oke, aku nak berubah, tapi main-main saja. Oke, kita akan buat macam ke depan ke belakang, ke depan ke belakang. Kita langkah ke depan, kita ke belakang lagi. Kita ke depan, kita ke belakang lagi. Kita akan macam tuh. So, at end of the day, kita macam penat. Kita rasa macam penat, betul. Tapi kita tak kemana-mana, sebab kita main ke depan, lepas ke belakang, ke depan lagi, ke belakang lagi. Sebab kita tak buat keputusan untuk terus maju ke depan, dan ke depan lagi, dan ke depan lagi, dan ke depan lagi. Itu akan berlaku. So, kita perlu buat keputusan. Kita kena ubah kita punya hidup tuh. Kita kena ubah, kita kena ubah kita punya mindset tuh. First tadi kita buat keputusan, yang kedua kita kena ubah kita punya mindset. Kita punya pemikiran nih, cara berpikir kita kena tukar. Di cara berpikir kita banyak yang kita kena tukar. Kalau dulu kita lebih kepada perkataan-perkataan negatif kepada diri kita. Kita kata kita nih tidak guna, kita kata kita nih menyusahkan, kita kata kita nih just sampai tidak guna lah selama-lamanya. Kita ubah benda tuh, kita belajar untuk ubah benda tuh. Oke? Kita punya otak. Oke? Kita punya otak sangat penting. Kita punya otak, kita punya pemikiran. Cara berpikir kita ini sangat penting. Oke, kalau kita cakap dengan diri kita menyusahkan, kita ini menyusahkan, kita akan betul-betul menyusahkan dalam hidup kita. So, kita kena ubah cara berpikir kita tuh. Kalau kita rasa kita menyusahkan, kita cakap saja, yes, sekarang mungkin aku menyusahkan, tapi aku sedang berusaha untuk perbaiki hidup aku. Aku sedang berusaha untuk perbaiki hidup aku, dan aku percaya aku boleh perbaiki hidup aku. Ubah cara kita berpikir nih. Sebab bila kita berpikir kepada yang positif, kita punya aura nih, kita punya energi nih, dia akan jadi positif. Kalau kita cakap kita nih, aku nih tidak guna, dia jadi negatif. Kita punya satu badan nih, dengan kita punya energi sekali, dia akan jadi negatif. Dan apa yang berlaku, yang tak bestnya bila macam tuh, bila aura kita negatif, kita akan tarik orang yang negatif datang dengan kita. Kita akan jumpa orang yang bermasalah dalam hidup kita, orang yang sama-sama ada masalah, dia akan datang dengan kita, dan lebih banyak masalah akan muncul. Anak-anak inilah, itulah, problem inilah, dia akan datang muncul dalam hidup kita. Thank you yang bagi like, thank you so much. Oke, itu yang akan berlaku. Si Shailas nih kan, Shailas kan, hai. Oke, itu yang akan berlaku apabila kita pikir yang negatif. Kalau kita pikir negatif, kita akan tarik banyak benda negatif. Kita tarik orang negatif lah, kita tarik masalah lah, kita tarik anak-anak yang tidak cakap lah, kita tarik pergaduhan lah, hutang lah, banyak benda yang akan datang. Tapi kalau kita ubah, kita punya mindset kepada yang positif, kita letakkan kita punya aura nih di yang positif. Oke, kita usaha betul-betul untuk jadi positif. Even ada cara untuk macam mana kita mau jadi positif. Oke, sebenarnya dia ada cara untuk jadi positif. Kalau kita just cakap, oke, pikir positif. Kadang-kadang dia sangat susah untuk kita nak jadi positif. Sebab kita just cakap,
Oke, pikir positif. Tapi hati kita masih lagi terpikir-pikir benda tuh, terasa rasa yang sedih, terasa sakit hati, terasa ini, terasa itu, terasa marah. Kan? Kadang-kadang kita macam tuh kan, otak cakap, oke, aku pikir positif sajalah. Tapi emotion, kita punya hati ini bilang dia masih marah dengan keadaan tadi, dia masih simpan dendam dengan orang tuh, kita masih marah dengan anak-anak, kita masih marah dengan pasangan, kita masih salahkan orang lain, kan? Dia tidak selari. Otak cakap sini, hati cakap sini. Apa yang berlaku bila kita macam tuh, kita takkan 100% untuk berada di area yang positif. So sebenarnya ada cara bagaimana kita buat mindah kita positif, dan kita punya emotion di pun kita shift pergi yang positif. Dia ada cara sebenarnya. Saya bagi satu contoh cara. Ialah kalau macam orang tengah sedih ataupun orang tengah marah, kan, terpikir mungkin tadi ada pergaduhan dengan anak-anak ke apa, oke? You rasa macam tidak tahu macam mana. Otak cakap, oke, aku positif saja nih, tapi hati masih bilang aku marah baku dengan yang tadi itu, masih lagi aku sakit hati, kan. So actually salah satu cara, kalau salah satu cara yang saya buat ialah saya memang ambil masa berdiam atau pergi mandi, ambil masa berdiam. Kalau perlu menangis, luahkan saja, atau berdoa. Dan ada satu lagi cara yang Sarah selalu buat ialah Sarah buka YouTube and cari motivational talk, ataupun talk yang dia motivational tapi dia seorang yang lucu. Korang kena selalu Google orang-orang yang motivational speaker tapi dia orang lucu. Dia orang bukan jenis yang macam hardcore sangat-sangat, yang macam yang you have to do this. Sometimes ada motivational speaker yang macam tuh, dia orang ikut rentak, kan. Tapi ada slot yang dia orang lebih negatif, lebih positif, dan dia punya talk tuh sangat ringan, dan dia diikuti dengan kelucuan, kan. So itu sebenarnya sangat membantu. Dia akan buat kita senyum. So kita akan sebenarnya dari tadi yang marah-marah tuh, kita punya hati itu pun ikut macam terhibur dengan orang tuh. Itu sebenarnya salah satu cara bagaimana kita shiftkan kita punya emotion dari negatif kepada positif. Meme, kasih pelan sedikit, Meme kasih pelan sedikit. Oke, hai Fazira, hai Catherine Cat. Hai Sheila Fazira, hai Catherine Cat. Oke. So itu salah satu cara dia. Yang kedua, senang saja kita mau shift kita punya emosi nih dari emosi marah, kan. Pasang music yang bukan sedih, pasang music yang gembira. Pasang music, sebab music nih dia memainkan, music yang bagus nih dia akan mainkan satu peranan yang besar kepada emosi kita. Korang perasan tak, kadang-kadang kita tak mau menarik kah apakah, tapi kalau kita pergi satu tempat yang dimana music dia yang memang yang meletup, yang tub yang mau buat kita menarik lah, kan. Kalau macam pasar-pasar ataupun ada macam bistro kayak macam tuh yang memang music dia meletup-letup, korang perasan kak, korang punya badan nih pun ikut yang dia akan ikut. Sebenarnya kita punya badan nih dia sangat dipengaruhi oleh beat music. Beat music lah, tune music lah, kan. Jadi cari music yang boleh buat emosi kita stabil. Kalau sedang bersedih sebab ditinggalkan kekasih, jangan kamu pergi dengar music yang memang mendayu-dayu dan menangis-nangis sebab baru ditinggalkan kekasih. Korang akan lebih sedih lah kalau macam tuh. Korang akan lebih sedih, korang memang akan tangkap leleh betul lah kalau macam tuh. So itu tak bagus. Oke, kita kena ubah kita punya cara berpikir, kita kena ubah kita punya mindset. Dan bila kita beralih kepada perubahan nih, oke, si Funajib tadi dia sudah pesan, bila kita nak berubah nih kena ingat satu perkara. Dia bilang satu perkara ialah dia akan menyakitkan. Yes, perubahan ini menyakitkan. Even Sarah sendiri undergo sekarang usaha bangun jam 4 pagi setiap pagi. Syukur Sarah boleh bangun sudah jam 4 pagi setiap pagi sekarang, tapi masih lagi dengan bantuan telepon. Nah, kita pasang alarm
So bila kita bangun tuh memang kelat-kelat lah, masih lagi mau tidur kan, tapi rugi nih masa kalau kalau saya tidur balik, rugi masa, rugi. Nah, bangun, pergi gosok gigi, cuci muka semua, balik pergi bilik, dan buat rutin 2 jam setiap pagi. Itu sangat best. Oke, sangat best sebenarnya bila bila saya dapat buat tuh. Pernah hari itu saya sudah putuskan untuk bangun jam 4 pagi, and then saya tidur balik sebab saya terlalu mengantuk, dan saya terbangun tuh around pukul 5:30 sudah. Sangat sedih waktu itu, sedih betul saya, habis masa saya sudah terbuang. Biasanya pukul 5:30 banyak benda saya sudah buat kalau saya tidak tidur balik hari itu. Kan, so sekarang nih tidak masalah sudah. Kalau Sarah bangun jam 4 pagi itu memang mengantuk, tapi Sarah sangat happy kalau saya dapat bangun jam 4 pagi. So perubahan ini sebenarnya menyakitkan. Mau bangun jam 4 pagi itu bukan senang. Oke, bangun jam 4 pagi itu bukan senang, tapi dia bagi impact yang besar dalam hidup kita. Kita kena committed untuk berubah kalau kita betul-betul mau berubah. Oke, yang kedua, bila kita mau berubah nih, dia bukan saja menyakitkan, tapi dia akan datang sekali dengan pelbagai cabaran. Ini pesan si Funajib yang saya kongsikan dengan korang balik. Tadi dalam kelas ARB kena cakap sudah. Oke, dia bilang kalau kamu mau berubah, 2 benda nih memang akan ikut sama-sama. Dia cakap, 1, dia memang menyakitkan. Yang kedua, dia akan banyak cabaran. Dia akan banyak cabaran. Cikgu sudah warning awal-awal. Nak berjaya, nak berubah, akan ada banyak cabaran. Kalau kamu mau berkawin dengan kejayaan, korang kena bertunang dengan cabaran, dia bilang. Kalau mau kawin dengan kejayaan, orang kena bertunang dengan cabaran. So dia sudah katakan awal-awal, akan ada cabaran bila kita mahu berubah. That's why bila kita sedang on the way berubah, ada orang lebih selesa dia balik ke tempat asal dia. Sebab cabaran tuh terlalu kuat untuk dia. Dia tidak sanggup sudah mau hadapi kesakitan tuh. Lebih baik aku pergi tempat yang lama. Kan, baik aku pergi tempat yang lama, itu lebih selesa. That's why orang tidak boleh go through satu barrier yang sangat menyakitkan tuh. Tapi once kita go through satu barrier yang betul-betul sakit nih, oke, bila kita limpas saja satu sempadan yang menyakitkan nih dalam fase kita mau berubah, oke, ada satu sempadan yang betul-betul menyakitkan nih, ataupun Bob Proctor dia katakan itu adalah terror barrier. Dia ada satu sempadan. Tapi kalau kita boleh lepas daripada hidup kita yang lama, kita boleh lepas dinding ini, kita masuk ke dalam hidup yang baru, dia akan lebih senang. So fase yang paling susah sebenarnya ialah bila kita bertembung dengan kita punya terror barrier di sini. Di sini kita di tengah-tengah, bila kita di puncak sudah kita mau lepas pergi yang hidup baru tuh, memang di sana lah memang susah gila. Susah gila. Tapi once kita lepas daripada satu sempadan, bermula untuk daripada yang hidup lama kita nak ubah kepada hidup yang lebih baru. Once kita lepas sempadan yang ini, kita akan merdeka. Kita akan merdeka. Di sini ada satu kumpulan orang yang sebenarnya dia orang sudah melalui apa yang kita lalui. Jadi jangan risau, memang akan ada fase di mana kita rasa sangat keseorangan di dalam perubahan bila kita mau berubah. Betul, saya sendiri, saya sangat rasa saya tidak jumpa satu circle selama dari 2018 saya mula mencari. 2018 saya mula mencari satu circle yang boleh bimbing saya untuk berubah, untuk kawan-kawan saya untuk berubah, tapi saya tidak jumpa. Oke, pada waktu 2016, 2017 saya tidak kawan. I got no friends at all waktu itu, tiada kawan. 2018 tuh saya mula jadi positif. Kawan-kawan saya waktu itu 2018, 2019, 2020 kawan-kawan saya ialah YouTube. Kawan-kawan saya ialah YouTube. YouTube speaker, motivational speaker, video-video YouTube. Itulah saya punya kawan-kawan setiap hari. Oke, bukan lagi kawan-kawan saya yang dulu, tapi itulah kawan-kawan saya dari paling top tuh 2018, 2019, di mana saya tidak boleh bersosial sangat sebab saya perlu jaga 2 orang anak saya di rumah. Jadi saya tidak masa bersosial dengan orang. Even saya ada masa bersosial dengan orang pun I feel so empty. Even saya ada masa bersosial dengan orang, dengan jiran-jiran, dengan kawan-kawan, terjumpa lah petang-petang kan anak main di luar. But I feel so empty, macam saya rasa kosong. Macam
tak boleh, bukan ini yang, bukan live ini yang aku mau satu live yang lebih baik dari ini, sebab aku boleh. Itu yang aku rasa. Jadi saya mulai mencari video-video yang memotivasikan saya untuk jadi seseorang yang baru. Jadi itulah kawan-kawan saya 2 tahun pertama tuh, 2018 2019 memang saya berkawan dengan video-video YouTube. Motivational speaker Les Brown, Lisa Nichols, Oprah Winfrey, siapa lagi, banyaklah, Tony Robbins, Mel Robbins, siapa lagi motivational speaker yang dari barat tuh. Even saya ambil kelas lagi yang international punya, Mind Valley University, kan saya sanggup waktu itu, saya sanggup spend duit, sanggup saya ambil kredit card dan belajar dengan orang putih waktu itu, sebab saya betul-betul mau ubah hidup saya. 2018 2019 sangat struggle, but still saya sanggup berhutang waktu itu untuk ubah saya punya hidup, saya punya mindset tuh. Saya masih ingat saya ambil satu kelas, harga dia dalam 1.400 Malaysia. Oke, saya gunakan kredit waktu itu. Oke, tahun 2018 ujung tahun, just untuk enroll satu meditation, tapi meditation tuh betul-betul ubah saya punya hidup, saya punya mindset, kena balik-balik dengar waktu itu. So itulah kawan-kawan saya 2018 2019, dan memang saya tidak kawan yang saya boleh meluah, orang yang betul-betul saya boleh meluah, tiada, sangat-sangat. Saya lebih jadi seorang yang pendiam, seorang diri, kan. Tapi saya tidak sedih, saya sangat happy, sebab I feel like I found myself. Saya jumpa diri saya waktu itu. This is me, and saya gembira waktu itu. 2020 saya mula bercakap, saya mula buat YouTube. 2020 saya mula ber-YouTube, oke, dan saya mula bercakap, sehinggalah hari ini saya boleh bercakap seperti ini. Dulu memang tak boleh. 2 tahun kita hampir hari-hari dengar motivational speaker daripada Lisa Nichols. Itulah yang buat saya, I think that is the first thing yang buat saya boleh bercakap. Sebab saya tengok video orang bercakap, diorang memotivasikan wanita, memotivasikan orang, tapi dia orang kulit hitam, Lisa Nichols. Oke, so dulu bila saya buat YouTube saya yang first, saya berbahasa English, tapi saya berhenti jadi YouTuber, tak dapat teruskan, sekarang balik Melayu. Oke, dia sangat lucu, tapi itu saya punya perjalanan. Oke, dan benda tuh menyakitkan. Dia sebenarnya sangat sakit bila kita rasa kita keserangan, kita rasa lonely, kan. Tapi dari situ, bila saya dapat lepaskan dari satu sempadan tuh, dari yang dulu 2016 2017, saya rasa sangat sakit hati, tidak kawan, kan. Tapi dan saya dapat lepaskan 2018 2019 berkawan dengan YouTube. 2020 I feel so free. Saya tak kisah saya ada kawan kah, saya tidak kawan kah, yang manusia, yang real person around me, tapi saya ada satu circle yang membantu saya. Circle tim momentum itulah yang sekarang ini membantu saya dalam bisnis. Bukan saja dalam bisnis, tapi diorang sangat-sangat membantu dari segi pribadi. Even dalam berbisnis di bawah bimbingan Puan Diana Dian, kan, kita orang dalam bimbingan Puan Diana Dian, oke, bernaung di bawah company Puan Diana Dian Legacy, and kita orang berbisnis korset, oke. Sangat satu circle yang asing, dulu sangat asing, tapi sekarang dia jadi macam satu keluarga. Di sanalah kita orang meluah kalau kita orang ada masalah, sebab mostly kita orang semua perempuan, kebanyakan emak-emak, kan, yang berbisnis. Ada yang mempunyai pekerjaan sudah tapi berbisnis, ada juga yang full time mom dan berbisnis macam saya. Oke, di sanalah kita create satu circle yang dulu saya cari 2018, saya cari circle ini. Saya masih ingat 2018 saya betul-betul perlu satu circle yang akan tolong saya, yang saya boleh meluah saya punya hati, saya boleh meluahkan kegembiraan saya kalau ada. Dulu saya tak jumpa. Berkawan dengan YouTube sejalan saya. Berkawan dengan YouTube, bangun malam-malam pun cek YouTube balik, kan.
kalau ada masa pergi pekan tuh internet laju kan, download banyak-banyak yang apa ini motivational speaker tuh yang speak sejak tuh, download banyak-banyak. Di rumah kan masa tuh line tidak bagus, jadi saya tengok yang kena download tuh lah, balik ulang apa orang cakap, kan. So itulah, dan efek daripada benda itu sekarang nih Sarah boleh bercakap depan kamera seorang-seorang. Sekarang nih Sarah boleh bercakap depan kamera seorang-seorang. Tapi saya tidak tahu kalau ada orang depan saya tak sure. Tapi kalau dengan kamera saya boleh. Kalau ada orang depan saya, dia tengok saya tak sure lah macam mana. Mungkin saya akan jadi speechless sebab saya nampak mata orang tuh. Tapi dia ada tips sebenarnya. Kalau kita mau bercakap dengan orang, saya pernah terbaca tips. Bagaimana cara supaya kita tidak hilang fokus bila kita bercakap di depan orang ramai, ialah kita kena tengok orang punya sini. Kita jangan tengok mata dorang ke hidung, mulut, muka ke apa semua. Kita kena tengok sini, dia bilang. Dan dia bagi saya dia ada satu apa tuh? Apa kita panggil kenapa dia macam tuh? Oke, dia tak cakap kenapa macam tuh dalam informasi itu. Tapi Sarah belajar meditation dengan orang India. Oke, dengan orang India, guru dari orang India. Actually di sini ialah terletaknya kita punya soul. Korang perasan kah kalau orang India, orang selalu letak warna putih atau merah di sini kan? Kan? Sebab dia orang selalu bermeditasi kan? Itu sebenarnya mengingatkan dia orang bahwa kita ni ialah soul. Kita ni sebenarnya ialah roh, kita ialah spirit yang datang kepada kita punya tubuh. Tubuh ni bila kita mati, dia akan masuk tanah balik tubuh ni. Tapi spirit kita tidak akan mati, dia akan balik kepada kita punya pencipta. So that's why orang India dorang ada di sini. Itu mengingatkan kita bahwa we are spirit, we are just soul. Kan? Nah, itu yang Sarah belajar. So that's why bila Sarah belajar how to speak in front of other people lah, cari sendiri lah di YouTube, korang Google lah, saya pun meng-Google, meng-YouTube, oke. Orang dia bilang tengok di sini, tengok di sini. Kecuali bila kita sedang berinteraksi dan kita mau tengok reaksi orang tuh, kita tengoklah dia orang punya reaksi wajah, itu lain. Tapi kalau kita sedang mau menjelaskan sesuatu fakta ke apa, kita takut kita lupa, tengok saja di sini di orang supaya kita tidak lupa apa yang kita mau cakap tuh. Itu tips lah, oke? Terkeluar lah, oke? Oke, so apalagi Sarah mau cakap apa? Saya rasa itu sajalah, banyak sudah Sarah cakap kan. Thank you yang bersama-sama dengan Sarah Petang nih. Jangan lupa bila kita nak berubah akan ada pen, akan ada cabaran. Tapi kalau kita dapat lintasi benda tuh, cabaran tuh dia tidak akan selama-lamanya di situ tahu. Even Sarah sendiri, Sarah balik-balik bagi tahu diri Sarah, oke? Sebab Sarah sebenarnya macam down. Berapa hari sudah down? Sebulan sudah down. Sarah punya page tuh kena restricted. Sarah sudah habis RM100 juga buat ads. Suddenly kena restricted, tidak boleh buat page, tidak boleh buat ads. So nasihatnya ialah buat page baru. So Sarah bilang buat page baru kan, sakit hati. Tapi Sarah mula fikir tidak apalah, kesusahan ini tidak akan selama-lamanya di sana. Kalau kita boleh atasi benda tuh, sebenarnya benda tuh dia just macam geletek-geletek saja di sana, cabaran tuh dia just geletek-geletek di sana, kita just lalui lah. Just lalui benda tuh, just lalui. Once kita lalui tuh dia gone lah, macam itu. So Sarah tanamkan itu dalam diri Sarah juga. Sarah selalu ingatkan, cabaran ini dia tidak akan selama-lamanya di sini. Kalau kita ada hutang sekalipun kan, hutang tuh tak akan selama-lamanya di sana. Yang penting kita bayar. Yang penting kita usaha bayar hutang tuh, oke? Mungkin kita ada hutang berpuluh ribu PTPTN kan, benda tuh pun bukan selama-lamanya di sana. Kita bayar hutang, usaha cari lebih lagi income, oke? Usaha mana-mana cari lebih income, bayar hutang kan, kita cari ilmu, berguru. Sebab di mana tahap ilmu kita sebenarnya itu menentukan tahap pendapatan kita. Ini sangat power, oke? Saya kena kongsi juga, ini sangat power. Sebab Sarah sendiri kan, Sarah kan agent korset Sarah Ana kan, yang ini Fitspot, korset semua. So Sarah kena kongsi dengan korang.
walaupun dia sedikit, tapi Sarah dapat belajar something. Bulan lalu Sarah punya sales, oke, jualan hanya 2000 lebih di dalam Sarah Anna, hanya 2000 lebih. Tapi bulan ini sahaja dia meningkat kepada 7000 lebih, 7.328 ringgit hari ini. Oke, tak, bulan lepas just 2000 lebih, saya tidak ingat berapa lebih dia, 2000 lebih. Bulan ini meningkat kepada 7.328 ringgit so far hari ini. Esok dah nak close 28. Sarah mau capai 10.000 sebenarnya, tapi kalau memang tak dapat then what to do lah. Tapi Sarah tak pernah expect, Sarah tak expect saya boleh capai 7.000. Dan apa yang Sarah mulai berpikir, apa benda betul yang saya buat, apa benda yang saya buat yang saya boleh capai saya boleh capai sales ini, kan? Sebab saya pernah tengok, tengok video leader kita orang, Puan Diana Dian. Dia katakan, dia bagi tips. Kalau ada pencapaian di dalam saya punya sales, dia katakan, saya akan tengok balik apa benda yang saya buat. Ini tips lah. Kalau kita ada pencapaian dalam sales kita, oke, saya akan tengok balik apa benda yang saya buat. Masih ada sesuatu perkara yang saya buat tuh, yang buatkan saya punya sales tuh naik. Dia pernah cakap macam tuh. Saya pergi korek dia punya video yang dulu-dulu, sebab saya mau tahu apa rahasia dia. Biarlah kita jadi stalker, tapi tidak apa, saya sudah kasih tahu saya punya leader. Saya bilang, Puan Diana, saya panggil dia leader, leader, saya minta maaf, saya pergi stok kamu punya video yang dulu-dulu. Habis saya mau tahu apa leader ajar sama stokis yang sekarang. Puan Diana Dian, korang kenal kan? Korset Sarah Anna. Saya pergi stok dia punya video, bukanlah stok. Dalam satu grup tuh dia pernah coaching kita orang punya agent yang dahulu, dan agent dia nih yang dahulu sekarang jadi stokis. Jadi stokis yang memang hebat lah. Jadi saya bilang, apa leader saya ajar? Apa leader ajar dengan dorang dulu jadi saya pergilah korek dia punya video yang dulu-dulu. Saya dengar, saya mau berguru dengan dia kan, tapi sekarang dia sudah sibuk. Jadi saya pergilah dengar video dia yang dulu-dulu. Jadi adalah satu kali ini dia termasuk dalam hati Sarah. Dia bilang, kalau saya punya sales meningkat, saya akan tengok balik apa benda yang saya buat, yang buatkan sales saya meningkat, dia bilang. Jadi saya pun mulai berpikir lah. Sudah 2 hari 3 hari ini berpikir, apa benda betul yang saya buat, yang buatkan saya punya sales dari 2000 bulan Januari 2021, 2000 lebih saja. Bulan ini dia naik pergi 7.328 ringgit. Ini ada gap lebih kurang 5.000 di situ, kan? Jadi apa benda betul yang saya buat yang membuatkan ada perubahan 5.000? Itu yang saya pun yang kadang-kadang saya tidak dapat cari apa jawaban dia. Saya kena pikir betul-betul apa jawaban dia, kan? Tapi yang first saya bocor rahasia. First ya, saya bangun awal pagi. Saya bermula bulan ini bangun jam 4 pagi. Saya mula berdoa pada awal pagi. Saya doakan orang tua saya doakan keluarga saya doakan satu kampung saya, satu daerah saya, satu Sabah, satu Malaysia, dan satu dunia. Ini sebenarnya saya belajar bila saya buat meditation, tapi saya masukkan dalam saya punya doa. Okay? And then after that saya doakan saya punya tim, maksud saya tim nih agent yang sama-sama dengan saya. Sebab bila kita orang berbisnis kan kita banyak agent kan. Jadi orang bilang kita nih sedang bersaing, tapi bagi saya kami tidak bersaing. Bagi saya kami langsung tidak bersaing. Bagi kami rezeki itu sudah terletak bagi kita masing-masing. Kita satu ada culture, satu family di dalam bimbingan Puan Diana Dian, sangat power. Oke, kita langsung tak rasa kita sedang bersaing. Oke, kadang-kadang kalau kita tiada stok, kita akan cari agent lain. Kau tolong saya, ini customer mau cari ini, saya tiada, HQ habis, kau adakah? Even kami akan serahkan kepada agent lain. Tolong dulu supply untuk customer nih. Sampai macam tu kita orang bertolong-tolongan. Oke, satu skill yang sangat power. So saya selalu doakan setiap pagi, saya mula doakan setiap kami dapat sales hari tersebut dan dapat close sales dengan baik.
dapat capai apa yang kami mahu dalam bisnis. Saya mula doakan itu. Dan yang kedua, saya mula menderma. Ya. Kadang-kadang saya post kan, yang saya menderma ini tidak perlu banyak. Kadang-kadang yang saya dapat dermakan tuh just kalau saya bagi duit dengan mami saya, biasanya dia kasih balik. Dia macam tak mau terima, so dia tahu saya susah. So apa saya buat ialah duit itu saya kasih beli barang-barang dapur, dan saya stok barang-barang dapur. Garam lah, cukup rasa lah, gula lah, bawang lah, apa-apa yang boleh masuk di dapur, minyak lah, letak sana. Kan, supaya tak perlu risau. Jadi yang kedua ialah saya walaupun tidak setiap hari, tapi saya mula transfer duit kepada orang. Itu kira derma, sebab saya tidak boleh nak pergi keluar sana keluar sini bagi terus. Jadi saya mula menderma kepada orang melalui akaun-akaun, kadang-kadang RM3, RM5, pernah juga kepada kebajikan RM10. Saya pernah derma kepada arwah, keluarga arwah RM20. Saya rasa paling tinggi ialah RM20 kepada keluarga arwah. Itu adalah benda yang saya buat, dan itu saya rasa benda itulah yang naikkan sales saya pada bulan ini sebanyak 5.000. Peningkatan sebanyak 5.000 sangat besar untuk saya. Sebab saya tidak pernah dapat capai sales sebanyak 7.000. Sepanjang hidup saya tidak pernah saya capai sales 7.000. Terus terang saya katakan, sebenarnya itu sangat-sangat powerful bagi saya, and saya terkongsikan dengan Anda pada malam ini. Oh my god, memang kau sudah mandi kah? Anak-anak saya belum mandi. Saya sudah non-stop sudah buat talk di dalam saya punya Facebook Live nih. Saya punya anak nih lapar sudah. Hai Narin. Oke, so saya ada satu page, page baru, nama dia Mimi Jauli. Korang boleh pergi sana, korang boleh pergi like saya punya page, sebab page itu masih kosong sebenarnya, dia masih kosong, belum ada orang. Kan, saya type duluan. Ini saya punya page, Mimi Jauli. Korang boleh pergi cari dan korang boleh pergi like, sebab saya akan selalu tumpukan perhatian di sana. Doakan agar page ini akan sentiasa baik, tidak lagi kena ban kah, tidak lagi kena restricted kah, sebab Facebook sebenarnya sekarang semakin strict. Dia punya rules ini semakin strict. Salah sedikit dia akan macam ban kita. So sakit hati juga bila kita sudah put effort and then dia kena ban kan. So itu saja malam ini. Saya ada kelas lagi nanti 8.30, so saya akan jumpa kamu di live yang akan datang. Bye.